Terkait masih terkait dengan biofarmasetika melalui kulit. Nah, kalau yang ini kita akan belajar beberapa jenis teknologi yang namanya sistem transdermal. Nanti ada beberapa sistem penghantaran transdermal yang saat ini baru-baru dikembangkan, gitu nggih. Eh, nah, ini sistem terapeutik transdermal namanya, di mana atau disingkat sebagai TTS, di mana eh, menggunakan suatu perangkat, ya, menggunakan suatu perangkat yang perangkat tersebut itu melepaskan obat ke kulit. Nah, laju pelepasan obat ke dalam kulit itu dapat terkontrol, ya, dan TTS ini bisa digunakan untuk efek lokal maupun efek sistemik. Jadi itu sebuah perangkat, ya, sebuah perangkat yang mana nanti perangkat tersebut itu diisi oleh komponen obat. Nah, nanti pelepasan obat ke dalam kulit melalui perangkat tersebut itu dapat terkontrol. Nah, ini bisa digunakan secara sistemik ataupun secara lokal. Nah, nanti obat itu akan, ya, kalau bisa kalian bisa lihat di gambar, ya. Nah, nanti ini ada obatnya di dalam. Nah, ini yang menyelimuti adalah perangkatnya. Nah, obat nanti akan terdispersi ke dalam matriks polimer yang mengontrol pelepasan. Jadi, nanti obat itu akan dibungkus oleh suatu matriks polimer, ya, matriks polimer, kemudian dipasang perangkat. Nah, matriks polimer ini yang akan mengatur atau yang akan mengontrol pelepasan zat aktif tersebut. Nah, ini merupakan suatu sistem membran di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya. Nah, ini obat-obatnya di sini. Ini adalah tempat obatnya, ada drug reservoirnya, kemudian ini yang tempelannya, jadi ditempel gitu, ditempel kayak plester gitu, modelnya kayak misalkan, contoh kayak salon pas gitu. Nah, ini nanti ada membran adhesifnya, di mana nanti eh reservoir obat yang ada di gambar ini itu terpisah dengan membran adhesif, yang mana nantinya membran adhesif inilah yang akan mengatur atau mengontrol pelepasan zat aktifnya. Tuh. Nah, mekanisme pengontrolan pelepasan obat ke dari reservoir obat, ya, dari drug reservoir ini ke membran adhesif ini adalah kecepatannya konstan. Jadi kecepatannya sama. Yang bawah ini adalah lapisan pelindung stripnya. Bagaimana karakteristik ideal obat yang dibuat secara sistem transdermal? Secara sifat kita lihat dari dua sisi, ya, yaitu dari sifat farmakologisnya sama dari sifat fisika kimianya. Kalau untuk sifat farmakologisnya, dia potensinya tinggi karena maksimum pemberian obatnya adalah 50 miligram per hari. Obat-obat yang jadi dosis zat aktif yang berarti kan dosisnya kecil, ya, karena kan di bawah 50 miligram. Di atas 50 udah nggak bisa. Kemudian obat-obat yang mempunyai jendela terapeutiknya sempit, dan obat-obat yang atau zat aktif yang ketika diberikan secara oral itu dapat mengalami first pass effect metabolism. Kemudian obat tersebut memerlukan dosis pemberian yang berulang dalam sehari. Misalkan dalam sehari frekuensinya ada 3 kali sehari, 2 kali sehari, itu kan dosis berulang. Kemudian obat-obatan yang dapat menimbulkan efek samping karena terjadinya fluktuasi kadar plasma, kemudian efektif saat diberikan secara perlahan dalam waktu relatif lama. Karena kan tadi, ya, bahwa pelepasan obatnya ke dalam kulit itu dapat terkontrol dan kecepatan adalah konstan, sehingga dia efektif diberikan secara perlahan, ya, dalam waktu yang relatif lebih lama. Kemudian untuk sifat fisikokimia dari obatnya, yang pertama tadi kan dosisnya 50 mg per hari. Nah, untuk berat molekulnya itu harus di bawah 500 Dalton. Karena bobot molekulnya nggak boleh lebih dari 500 Dalton. Kemudian koefisien partisinya, ya, itu 10 sampai 1000. Kemudian mempunyai titik leleh yang rendah. Kemudian kelarutannya bagus, ya, kelarutannya memadai dalam minyak maupun dalam air.
Nah, jadi kelarutannya memadai dalam minyak dan dalam air. Karena kan kalau kita kemarin belajar terkait dengan, oke, karena kemarin kita sudah belajar ya bahwa zat-zat itu harus mempunyai keseimbangan hidrofilik dan lipofilik. Ini bocor suaranya siapa ya? Oke, kemudian selanjutnya adalah zat aktifnya itu harus stabil, ya pH-nya stabil secara kimia. Kita lihat dari nilai pH-nya. Jadi pH-nya itu harus menyesuaikan, harus sama dengan pH fisiologis kulit. Kemudian sifat fisikokimia yang terakhir adalah bahwa zat aktif obat itu dia harus tidak boleh mengiritasi ya dan tidak boleh sensitif terhadap kulit. Nah, inilah karakteristik ideal obat atau karakteristik karakteristik ideal senyawa aktif obat yang akan diformulasikan menjadi sediaan transdermal. Nah, apa saja keuntungan dari sediaan sistem penghantaran transdermal? Kalian jangan berpikir bahwa transdermal itu kayak salep, lotion, gel itu bukan. Kalau lotion, gel itu dia sediaan topikal. Nah, untuk sediaan transdermal nanti ada contohnya. Kayak patch transdermal, microneedle, nah itu contoh sediaan sistem penghantaran transdermal. Untuk penghantaran transdermal, karena dia melewati kulit, maka dapat menghindari first pass metabolisme. Dia dapat menghindari dari first pass metabolisme. Ya, itu yang pertama karena dia tidak melewati hati. Kemudian kadar plasmanya stabil. Ya, kadar plasmanya stabil sehingga bisa mengurangi efek samping akibat kadar puncak ya dan dapat mempertahankan efektivitas terapeutiknya. Kemudian obatnya dapat terkontrol atau kontrol pengobatan. Nah, dia adalah sistemnya patch ya ditempel. Nah, patch itu kan kayak kayak tadi kayak salon pas gitu ya. Patch itu kan dapat dengan mudah dilepas ya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan apa namanya kulitnya ternyata keadaan kondisi patologi kulit kita lagi nggak oke gitu ya, lagi misalkan habis tergores atau terluka, kemudian kita tempel, ya karena kan tadi ya bahwa efektivitas atau laju penyerapan obat itu kan tergantung dari kondisi kulit kita juga. Nah, ternyata ketika ditempel kok terjadi iritasi gitu kan, karena kondisi kulit kita yang tidak bagus. Nah, itu bisa langsung dilepas karena sediaan patch transdermal itu sangat mudah sekali untuk dilepas. Gitu. Walaupun memang ketika dilepas itu ya nggak langsung nol gitu ya kadarnya. Pasti tapi kan lama-kelamaan akan menurun. Kemudian dapat digunakan sebagai zat aktif yang mempunyai indeks terapeutik yang rendah gitu. Karena lebih aman gitu ya. Nah, ini pas transdermal dalam penggunaan klinis ya. Bahwa ada berbagai jenis pestran dermal yang saat ini itu telah dikembangkan menjadi suatu eh, terapeutik gitu ya sebagai penggunaan secara klinis. Misalkan ada namanya skopolamin transdermal, di mana skopolamin transdermal ini digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan. Kemudian ada nitrogliserin transdermal untuk angina, ada estradiol transdermal yang mana sebagai terapi pengganti hormon. Kemudian ada klonidin transdermal ini untuk hipertensi. Kemudian ada fentanyl transdermal untuk manajemen nyeri. Ada nikotin transdermal untuk terapi penghentian merokok, ya itu bisa pakai nikotin transdermal. Kemudian ada yang namanya testosteron transdermal. Nah, ini untuk terapi pengganti hormon pada pria. Jadi memang sudah ada beberapa jenis patch transdermal yang sudah dikembangkan atau sudah digunakan secara klinik. Tapi yang menarik adalah bahwa sediaan paste transdermal dari yang mana zat aktifnya digunakan bahan alam itu masih sangat sedikit. Saya pernah baca gitu ya pada tahun kemarin apa ya? Tahun kemarin ada mahasiswa UGM itu PKM, baju program kerja mahasiswa dia membuat
patch transdermal dari ikan apa gitu yang digunakan untuk penyembuhan luka diabetik dan itu dia masuk ke PIMNAS tuh patch transdermal ya karena kenapa ya kenapa tidak semua eh kenapa pengembangan bahan alam terhadap pas transfer itu sangat terbatas ya karena tadi gitu bahwa ada beberapa karakteristik sifat fisikokimia yang harus dipenuhi kayak misalkan ukuran partikelnya harus di bawah 500 Dalton sedangkan kita tahu banget bahwa ekstrak itu mempunyai ukuran molekul yang lebih besar gitu ya yang mungkin bisa lebih dari 500 Dalton tapi ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita sebagai seorang farmasis yang mana kita harus bisa berinovasi harus bisa menciptakan suatu produk yang itu lebih efektif gitu ya. Kemudian pasien juga lebih nyaman menggunakannya. Nah, ini salah satunya bisa menggunakan patch transdermal. Jadi pelepasannya bisa terkontrol, intinya adalah kita bisa tempel satu kali aja, nah tapi nanti pelepasannya bisa terkontrol setiap hari. Jadi kita nggak perlu mengoles-ngoles 3 kali sehari, 2 kali sehari kan kadang males ya kalau kita menggunakan sediaan topikal kayak gel salep itu kalau kita oleskan berkali-kali kan agak males gitu. Nah, kalau ini pakai sediaan paste transdermal hanya ditempel sekali, nanti pelepasan obatnya bisa terkontrol. Tuh. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menilai metode penilaian bioavailabilitas sediaan transdermal? Yang pertama, kita dapat menggunakan molekul pertanda. Jadi di sini untuk meningkatkan sensitivitas pengukuran ini bisa menggunakan radioisotop atau bisa menggunakan penanda fluorens. Kemudian dapat melakukan studi difusi secara in vitro. Jadi nanti secara in vitro ini kita bisa menggunakan membran diffusifrance gitu dengan menggunakan model membrannya atau membran model yang mana nanti untuk studi difusi secara in vitro kita bisa mengevaluasi seberapa banyak gitu ya, seberapa banyak obat itu terlepas ya dari pembawanya per satuan waktu. Itu untuk difusi in vitro. Kemudian kita bisa melakukan studi penyerapan ya, studi penyerapan. Nah, ini studi penyerapan ini itu kita bisa mengevaluasi penyerapan zat aktif ke dalam kulit secara sistemik maupun secara lokal ke dalam struktur kulit. Kemudian yang terakhir kita bisa melakukan uji klinis. Ini yang uji yang paling terakhir ya, uji klinis di mana dapat mengukur kadar obat dalam plasma dan juga kita bisa mengevaluasi respon terapeutik pada pasien gitu ya atau pada subjek. Nah, ini salah satu contoh kita dapat mengukur apa namanya jumlah obat yang terlepas dari pembawanya per satuan waktu dan juga kita bisa mengukur apa namanya kecepatan ya, kecepatan obat itu terlepas dari sediaannya dan menembus ke stratum corneum dan menggunakan membran model serta kita bisa menggunakan namanya cell diffusive France. Kalian bisa lihat, kalian bisa cari di YouTube karena ini kan nggak hanya rek A yang kuliah ya ada rek B-nya juga. Jadi mungkin kalau yang rek A waktu yang mata kuliah Farvis itu sudah pernah ditunjukkan ya bagaimana bentuk sel diffusifrance itu seperti apa dan juga pernah praktikum di lab. Nah, nanti yang lainnya dan coba untuk diingat kembali, kalian bisa melihat di YouTube. Di YouTube itu banyak sekali video-video terkait dengan sel diffusifrance yang untuk menguji difusi dari sediaan-sediaan transdermal ataupun juga sediaan topikal. Nah, komponen utama pada sel diffusifrance ini terdiri dari adanya kompartemen donor yang ada di atas. Nah, kompartemen donor ini kita isi dengan sediaan obat kita. Kemudian di bawahnya kompartemen donor itu ada membran biologis. Nah, ada membran ya. Nah, membran ini kita bisa menggunakan beberapa jenis membran. Ada yang kita menggunakan membran buatan, itu misalkan membran selulosa, ya. Nah, membran selulosa ini bisa menggambarkan kecepatan pelepasan zat aktif obat ke dalam pembawa tapi tidak bisa menggambarkan ya kita tidak bisa menggambarkan permeasi
zat aktif ke dalam membran itu nggak bisa. Jadi kalau menggunakan membran buatan kayak membran selofan gitu ya atau selulosa itu dia hanya bisa menggambarkan pelepasan zat aktif ke dalam pelepasan zat aktif dari pembawanya saja. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan membran dari hewan. Yang paling bagus saya pernah membaca artikel gitu ya mengatakan bahwa penggunaan bagian kulit telinga babi gitu ya, itu lebih paling bagus di antara kulit-kulit hewan yang lain apabila kita akan menguji difusi sediaan topikal dan sediaan transdermal. Tapi kalau pakai kulit mencit juga bisa, pakai kulit tikus juga bisa, kulit monyet juga bisa gitu. Saya pakai kulit hewan. Nah, lebih bagusnya lagi kalau kita menggunakan membran kulit manusia. Misalkan kulit yang habis apa ya? Yang habis operasi gitu loh, yang habis operasi plastik. Nah, itu bisa kita gunakan kulitnya sebagai membran. Nah, kalau kita menggunakan kulit hewan atau kulit manusia itu dapat menggambarkan tidak hanya menggambarkan pelepasan zat aktif dari pembawa, tapi kita bisa menggambarkan seberapa banyak jumlah obat yang terlepas dari membran stratum corneum. Kemudian kita bisa menghitung lifetime-nya juga, itu bisa. Jadi kita bisa hitung permeabilitas kulit, bisa menghitung lifetime, dan juga bisa menghitung jumlah obat yang menembus lapisan stratum corneum kalau menggunakan membran biologis. Tapi kalau membran buatan nggak bisa. Tuh. Kemudian di bawahnya membran itu ada kompartemen reseptor. Yang mana kompartemen reseptor ini isinya adalah medium penerima. Nah, medium penerima ini bisa berupa larutan yang dapat menggambarkan fisiologis keadaan kulit kita. Yang biasa sering digunakan itu adalah buffer fosfat pH 7,4 ya. Karena pH 7,4 itu adalah pH fisiologis kulit kita. Kemudian ada port pengambilan sampel untuk analisis. Jadi nanti kita bisa mengambil persatuan waktu 5 menit sampai dengan 24 jam. Ya, sampel kita diambil, kemudian kita analisis menggunakan spektro atau HPLC juga bisa. Itu untuk mengetahui kadar atau jumlah zat aktif yang terlepas. Kemudian sistem sirkulasi dan pengaturan suhu. Jadi nanti ada apa namanya pengadukan di dalam kompartemen reseptor ya supaya konsentrasi obatnya itu tetap gitu ya dalam kondisi sync pada kondisi ready state gitu kan dan tunak. Jadi nanti diaduk terus, kemudian setiap kali diambil maka nanti diganti dengan cairan yang lainnya biar kondisinya tetap tunak. Kemudian prinsip kerjanya adalah nih ya tadi yang saya sampaikan, tergantung dari membran biologis yang kita punya. Yang pertama, kita bisa mengukur obat berdifusi dari sediaan melalui membran ya. Seberapa banyak obat yang berdifusi menuju melewati membran, kemudian obat itu bisa melewati membran ya diukur pada medium reseptor yang ada di bawah, kemudian sampel diambil pada interval waktu tertentu, konsentrasi obat dianalisis secara kuantitatif menggunakan instrumen, bisa spektro, bisa HPLC, kemudian kita bisa mengamati profil permeasinya. Kemudian si sel diffusifrance ini untuk studi in vitro ini dapat digunakan untuk apa saja? Yaitu dapat digunakan untuk yang pertama screening formulasi transdermal. Kemudian mengevaluasi efektivitas dari enhancer penetration. Ini bisa. Jadi kan tadi salah satu cara untuk meningkatkan absorpsi obat ke dalam kulit adalah menambahkan enhancer penetration. Ya enggak? Dia ya sehingga dia bisa mengembangkan meningkatkan kemampuan zat aktif dalam menembus struktur kulit. Kemudian kita bisa membandingkan berbagai jenis pembawa. Ingat ya bahwa pembawa itu sangat mempengaruhi laju penyerapan obat yang kemarin sore kita sudah pelajari ya.
Karena obat itu sebelum dia menembus lapisan stratum corneum, dia harus bisa keluar dari zat pembawanya. Bahkan zat pembawa itu dapat berinteraksi dengan struktur kulit kita. Jadi zat pembawa ini sangat mempengaruhi ya. Jadi kita bisa membandingkan efektivitas misalkan kalau kita membuat sediaan ini gitu ya, transdermal misalkan. Nah, ini jenis pembawa yang efektif itu tuh yang mana sehingga bisa meningkatkan laju penyerapan obatnya. Kemudian kita bisa memprediksi permeabilitas secara in vivo dan juga dapat mengetahui studi mekanisme penetrasi obatnya seperti apa. Mekanisme obatnya itu menembus sampai kemana? Apakah hanya sampai ke mana kemarin ke efek lokal, ke sistemik ataupun lokal apa namanya lokal sistemik ya sama satunya setempat. Apakah hanya sampai ke epidermis saja, apakah hanya sampai ke lapisan stratum corneum atau sampai ke epidermis viable, sampai ke dermis, atau bisa sampai ke sirkulasi sistemik. Nah, itu bisa bisa melihat studi mekanisme penetrasi obat. Kemudian bagaimana caranya dapat memaksimalkan bioavailabilitas sediaan topikal. Yang pertama adalah optimasi molekulnya. Pemilihan drug atau produk ya dengan koefisien partisi optimal itu kita bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan enzim pada kulit ya untuk aktivasi produk setelah proses penyerapan. Kemudian hidrasi kulit ya, peningkatan hidrasi kulit misalkan menggunakan humektan ya atau menggunakan film oklusif atau sediaan berbasis minyak itu dapat meningkatkan permeabilitas karena apa? Karena struktur stratum corneumnya itu kan mengembang ya. Dengan dia mengembang maka obatnya itu dapat lebih mudah menembus lapisan stratum corneum. Kemudian dengan adanya penambahan enhancer penetration atau enhancer kimia ya. Nah, penggunaan penambahan enhancer penetrasi ini itu dapat mengubah struktur lipid yang interseluler yang menggunakan ini yang berliku-liku itu jalurnya ya, yang melewati apa membran lipid ya, matriks membran lipid. Nah, itu dengan penambahan enhancer itu dapat mengubah struktur lipid pada intraselulernya sehingga dapat meningkatkan partisi obat ke dalam struktur corneum. Kemudian dapat menggunakan metode fisik juga. Metode fisik itu dengan menggunakan beberapa atau dengan menggunakan penerapan teknik, misalkan menggunakan iontoforesis, kemudian bisa menggunakan elektroporasi, fonoforesi, atau bisa menggunakan mikroneedle, ya, di mana teknik-teknik seperti iontoforesis, elektroporasi, kemudian fonoforesis dan mikroneedle itu dapat meningkatkan penetrasi zat aktif melalui intervensi fisik pada struktur kulit. Nah, ini nanti akan kita pelajari gitu ya. Selanjutnya ini setelah slide ini akan kita pelajari terkait dengan teknik-teknik untuk meningkatkan atau memaksimalkan bioavailabilitas obat topikal. Dan teknik-teknik ini saat ini sedang dikembangkan. Jadi misalkan besok teman-teman kalau tertarik di skripsi atau misalkan tertarik di melanjutkan tesis, melanjutkan disertasi atau mau mengajukan PKM. Nah, ini kalian bisa menerapkan si teknik-teknik ini untuk meningkatkan bioavailabilitas obat melalui kulit. Yang paling tren itu adalah mikroneedle. Mikroneedle itu dari zaman saya S3 itu sudah mulai dikembangkan apa namanya sedia mikroneedle untuk beberapa obat, misalkan untuk diabetes, hipertensi. Kemudian untuk iontofaresis juga sama. Nanti seperti apa bentuknya kita akan pelajari. Bagi yang pertama, kita akan mempelajari terkait eh, metode fisik. Yang pertama, iontoforensis, di mana teknik iontoforensis ini sebagai penghantar transdermal. Nah, prinsip dasar dari iontoforensis sendiri itu adalah dia merupakan suatu teknik non-invasif ya, yang mana dia menggunakan arus listrik ringan untuk menghantarkan obat melalui kulit. Nah, metode iontoforesis ini memanfaatkan prinsip namanya elektrorepulsi.
di mana molekul bermuatan itu akan bergerak di bawah pengaruh medan listrik. Ya, molekul bermuatan, ingat ya, molekul bermuatan itu akan bergerak di bawah pengaruh medan listrik. Nah, habis ini nanti ada videonya. Nah, apa saja yang ada di dalam sistem iotoforensis? Yang ada yang pertama adanya elektroda, anoda, dan katoda. Pasti ya. Kemudian ada sumber arusnya dan ada tempat obatnya atau reservoir obatnya. Nah, obat yang bermuatan positif itu akan ditempatkan pada anoda dan dia akan bergerak menuju katoda. Ingat ya, dulu kayaknya waktu semester kimia itu ada namanya prinsip J.J. Thomson. Ingat nggak? J.J. Thomson itu kan mengatakan bahwa katoda itu akan bergerak menuju anoda. Tuh. Nah, obat yang bermuatan positif itu akan ditempatkan di sisi anodanya, kemudian dia akan bergerak menuju katoda, ya, yang mana eh, elektroda itu ya ditempatkan di area target penghantaran obat ya dan sebaliknya kalau misalkan obatnya itu bermuatan negatif maka kita akan meletakkan obat tersebut di katoda yang nantinya dia akan menuju ke anoda. Nah, nanti ini loh. Nah, ini kan ada dua nih. Ini satunya katoda, satunya anoda kan ada dua. Nanti dia akan ditempel di tempat target obatnya. Kemudian eh, aplikasinya untuk apa saja? Untuk teknik iontoforesis ini bisa digunakan sebagai penghantaran berbagai senyawa ion. Karena ingat ya prinsipnya dia ada elektroda dan ada anoda dan katoda ya. Berarti harus senyawa ion misalkan kayak kalsium, fosfat, natrium dan fluor. Nah, kemudian arus yang biasa digunakan itu adalah 0,5 sampai 1. Ya, yang mana arus ini itu sangat cukup untuk mendorong penetrasi obat tanpa menyebabkan kerusakan kulit. Ini saya sebentar. Sebentar, ini udah di-share belum ya? Oh, masih bentuknya masih kayak gitu. Salah. Oh, no, 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 no. Udah bener itu. Sebentar, share komputer. Nah, ini contohnya pengaplikasian iontoforensis. Ensure that there is no metal in the area to be treated. Clean. Nah, itu contohnya biar kalian punya gambaran. Ternyata tuh inovasi pengembangan sediaan melalui kulit itu sudah sangat luar biasa ya. Karena kan tantangan, kemarin kita udah belajar ya bahwa tantangan kita dalam mengembangkan sediaan melalui kulit itu sangat luar biasa ya. The skin in preparation for the electrodes. Mari kita bersihkan dulu. Ensure that there is no metal in the area to be treated. Nah, dibersihkan kulit yang akan Using a menjadi syringe, inject the tempatnya. appropriate Nah, amount of ini medication into the pad. disuntikan obatnya ke situ. Place the electrode with the medication over the Letakkan target elektroda tissue skin. Nah, itu kita letakkan di situ and make sure elektrodanya. the electrode is in full contact with the skin. Benar-benar elektrodanya harus bersentuhan seluruhnya ke permukaan kulit. Apply the other electrode Tadi and kan prepare ada, to clean the leads. nah itu kan ada ini ya yang ada anoda dan katoda ya, tergantung dari muatan senyawa obatnya. Attach the appropriate polarity lead to the active Nah, itu electrode. ditempel di This situ is determined by the kabelnya polarity of the medication. itu arus listriknya. Turn the unit on and choose the appropriate parameters based on patient tolerance. The typical dosage is 40 milliamp minutes. Kita atur laju pelepasannya secara konstan.
Itu diatur dosisnya. Ini dosis ya, ini dosis, ini Check in waktu, regularly with the patient and ini assess the condition of the arusnya. skin. When the treatment session is complete, turn off the unit, gently remove the electrodes, check the condition of the skin, and assess the patient's symptoms. Udah ada gambaran ya bagaimana teknik iontoforesis? Diulang lagi nggak videonya? Cukup lah ya. Kita akan ke video yang satunya. Masih terkait dengan iontoforesis juga. Nah, ini untuk biar tahu lah. Colgate Total baru, formula terbaik kami, Aduh. membantu mencegah 8 masalah utama kesehatan mulut. I wish for a friend, a best friend. Send me an angel. So we're gonna go ahead and find the bicipital groove. So I'm gonna Saya kasih terjemahannya ya. just bar your arm. And we're Nah, itu gonna untuk nyeri palpate the front of pada the shoulder. shoulder, lengan. Gitu Okay, the tuh. right one. Ini mau So pengaplikasian you just juga. go and relax. Ini iontoforesis dengan dexamethasone. Jadi obatnya itu adalah dexamethasone. So I feel like we're pretty close, somewhere right in there. Is Nah, that dia accurate? akan Yeah, all right, so ngecek gitu, dia akan go ahead and memastikan relax your bahwa arm. di mana sebetulnya nyerinya itu terjadi. Uh, Nanti dia tandai di situ. so it's gonna be our marker. Okay, we're doing this bilateral. Okay, and this one, we had the nice freckle that I recall from last time that kind of like denoted the spot, which is like right there. Great. Great, you can relax your arm. Okay, we're gonna prep the area. Sometimes it's better to rub it down with alcohol first because sometimes it will take off the marker, but Nah, pastikan ya bahwa sebelum pengaplikasian iontoforesis itu dipastikan bahwa tempat target obatnya itu harus dibersihkan thing dulu. rubbing around, you can still kind of see where we left the mark. Karena ingat kita menggunakan elektroda. Okay, so tissue is prepped, and then we are going to come over here because we got two shoulders. We need two patches. I'm only going to demonstrate one, but Nah, it itu would be the same exact elektrodanya, steps for the patchnya. subsequent one. Nah itu. Okay, so here's a little card that denotes the LED flashing sequence as well as the dosage timer, so you can orient yourself to that. But for all intents and purposes for the video, Nah, itu not elektrodanya, necessarily sorry. important at this moment. So we want to first ensure that our patch is going to be working for us. So we have this little pull tab, pull it out, flip it over, and our light should be blinking green, which it is. So we're in good start. Okay, then Itu you ada have this tandanya adhesive bahwa that's easier to elektrodanya pull ini off masih bisa bekerja prior dengan to baik. the Dia tarik medication kemudian being akan memberikan administered tanda to the warna hijau. Nah itu. pad. Put that there. Okay. Bentuknya lain ya, sama dengan yang tadi, tapi inti prinsipnya sama. You have two additional little tabbies. We'll leave that one on because it'll be helpful in a moment. All right, then we're going to flip our bottle over and we're going to pull it down to where it says 2 milliliters. Just like that. And then without overflowing the pad, we're going to start in the middle. Nah, kenapa itu dimulai And dari tengah? gradually Biar add some nggak drops. And meluap I gitu. usually go in a Jadi concentric dari tengah fashion dulu, so that dari it has tengah even dilihat ya itu distribution caranya throughout netes. the pad. So the pad will last, or the patch will last up to 4 hours. And when you put the patch on, you don't want to compress the pad. You want to compress the adhesive, because otherwise it'll, just like a sponge, if you squeeze a sponge, all the liquid will flow out of it. But you want it to be uniform and comprehensive in getting the entire pad. There you go. And I don't have any left. Okay. So then when you're putting it on, our epicenter,
of discomfort or pain. In this case, it's the proximal biceps tendon. And then this is going to be going lower down the arm. Okay. It can be quite sticky with gloves. So the key is to keep that last little bit of adhesive covered. Nah, ini lebih So we're going to come in like this, simpel make dari sure that our tadi. pad is Jadi di directly tengah-tengahnya itu tuh over sudah ada said pengatur marker. dosisnya. Jadi kita We're nggak going to perlu come pakai. around the Kita lihat. pad without actually pushing on it, so that we're not Ini lebih modern leaching lagi out all alatnya. the medication. And then I'm going to have you just Nah, ini open ada up your arm hijau-hijaunya just a ini. little bit. Perfect. Yep. There we Ini yang go. buat pengatur. Okay, and so itunya. it's creating an electrical current that will otherwise cause the medication to be administered to the Nah, ini diatur di sini superficial tengah tissue of the sini biceps tendon. arus listriknya nanti di And then sini we just take off ngaturnya. a little tabby, just like this. Okay, so once the medication begins, the green light will be blinking every 30 seconds, and it will do so for the next 4 hours. And the little card tells us that. So 3 flashes per 10 seconds. The transition to the second dosage period. Nah, ini jauh lebih modern daripada yang tadi awal. Kalau yang tadi video pertama itu masih dipasang, benar-benar dipasang alat gitu ya, dipasang alat untuk mengatur dosisnya, untuk mengatur arusnya itu masih dipasang alat nyambung gitu ya. Nah, tapi untuk yang teknik iontoforesis untuk sediaan transdermal yang ini itu pengatur arusnya, pengatur dosisnya ya, kemudian waktunya itu sudah ada di tengah sini. Dibikin chip kecil ya dengan ditandai si ijo-ijo ini. Nah, ini dikatakan bahwa one flash per 30 second, first doses in process. Berarti kan tadi ada kedip-kedipnya ya. Nah, itu lampu itulah yang menandakan kalau misalkan eh one flash per 30 detik itu menandakan dosis pertama. Dosis pertama itu mulai lepas gitu ya. Kemudian three flash ya, three flash kedipnya 3 kali tuh enggak gitu ya. Setiap per 10 second, per 10 detik, maka ini apa? Aduh saya nggak kelihatan nih. 3 minute transition to aduh ini nggak kelihatan sorry. To second dosis period. Aduh nggak kelihatan sorry. Nggak kelihatan ininya gitu. Jadi di sini arusnya itu udah ada bentuknya chip diletakkan di tengah-tengah sini. Ini jauh lebih modern. Ini itu juga merupakan teknik iontoforensis. Tuh. Mudah-mudahan bisa sebagai gambaran teman-teman ya. Zaman sekarang udah canggih. Nah, keunggulan dari sistem iontoforesis itu apa saja sebetulnya? Bahwa dia menghantarkan molekul berukuran besar yang biasanya sulit menembus stratum corneum. Jadi, dia bisa menghantarkan molekul-molekul obat yang mempunyai struktur berukuran besar. Berarti bisa BM-nya bisa lebih besar daripada yang sediaan transdermal konvensional. Kemudian kontrol pelepasannya itu bisa lebih presisi. Jadi laju penghantaran zat aktif itu lebih presisi. Kemudian dapat mengurangi variabilitas antar individu dalam penyerapan obat. Kemudian kemampuan untuk program penghantaran obat sesuai kebutuhan. Jadi eh, program penghantaran obat yang tadi apa sih chipnya tadi itu ya itu bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Sama sesuai dengan efek terapeutik yang diharapkan. Misalkan dia harus rilis berapa menit sekali, kemudian seperti apa gitu. Kemudian dan juga peningkatan penyamanan pasien dibandingkan dengan diinjeksikan. Nah, kalau diinjek suntik kan agak, kalau kita kan minggu kemarin kita belajar parenteral ya. Nah, kalau disuntikan kan nyeri gitu ya, apalagi untuk obat-obatan yang dia pembawanya minyak gitu kan. Wih, tambah nyeri itu. Nah, ini salah satunya bisa menggunakan iontoforensis. Jadi hanya ditempel saja seperti tadi, itu menimbulkan kenyamanan pasien dalam menggunakan dan nggak harus berkali-kali. Efeknya juga cepat. Nah, untuk aplikasi secara terapeutiknya untuk bisa apa saja gitu ya, bahwa aplikasi terapeutiknya itu bisa yang pertama untuk manajemen nyeri akut dan kronis yang tadi di video itu aplikasi iontoforensis pada nyeri di lengan. Kemudian bisa sebagai penghantaran analgesik lokal, terapi antiinflamasi topikal, kemudian penghantaran hormon peptida, ya, kemudian diagnosis kelainan keringat, sama penghantaran obat mata dan periodental. Nah, selanjutnya adalah
Selanjutnya adalah sistem microneedling dan elektroporasi. Ini juga tekniknya modern ya. Yang pertama ada microneedling atau microneedle kita sebutkannya. Bahwa microneedling ini merupakan suatu teknik yang menggunakan array jarum mikro. Ya, array jarum mikro untuk menciptakan pori-pori mikro pada stratum corneum. Jadi untuk merusak gitu ya, untuk merusak kekompakan stratum corneum itu yang tersusun atas keratinosit ya, sel-sel keratinosit. Dan nanti dia akan membentuk suatu saluran untuk penghantaran obat tanpa mencapai ujung saraf di dermis, sehingga dapat meminimalkan rasa sakit. Ini ada contohnya, apa sebenarnya sistem microneedling itu yang seperti apa? Dia menggunakan jarum mikro kecil. Mikro ya, jarum mikro. This is a scale model of our microneedle. Aduh, 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 no, 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 no. Sebentar, saya setting dulu. Oke, dah, 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 dah. Obviously, this is made out of plaster cast and is about 6 centimeters. Saya ulangi lagi ya. This is a scale model of our Nah, itu microneedles. skala jarum Obviously, mikro. this is made out of plaster cast and is about 6 centimeters high. Microneedle. Normally, a microneedle could be 600 micrometers high, so just greater than half a millimeter in height. And instead of being made from plaster cast, it's made from a hydrogel forming material. So this is essentially a similar material to what soft contact lenses are made from. So it's hard in the dry state, so it can penetrate the skin, but it rapidly then takes in fluid from the viable skin and swells to form a more jelly-like material. And it's through this jelly that we can deliver medicines or pick up biomarkers and medicines that are already in the person's body for monitoring purposes. And if we insert these into a person's skin, it feels like a cat's tongue or a little piece of Velcro or an emery board. There's no pain and no bleeding. If we consider, first of all, the advantages of microneedles as compared to a conventional hypodermic syringe, then we have the minimally invasive nature of the microneedles. So we're no longer now having a device that will cause pain and potentially bleeding and could actually be stuck into another person either on purpose or by accident. So we don't have the issue of disposal that you would have with a conventional needle and syringe. If we think of microneedles as an alternative to conventional oral administration of medicines from tablets or capsules, we now have the opportunity to improve the bioavailability of macromolecules like peptides and proteins, but also to control the administration of a whole range of drugs over several days. And this could be particularly important in elderly patients, for example, who are on numerous medicines and often struggle to remember to take their tablets. Nah, itu kan mikro jarumnya nih loh, it's vitally jarumnya kecil important that we're sekali. able to visualize microneedles because clearly our eye cannot see them. They're on such a small scale. Kalau yang tadi yang In gede-gede this tadi itu first hanya image, kalau we see a light besar. micrograph of our microneedles that we have gold coated prior to scanning electron microscopy kecil-kecil kayak imaging. gini ditempel And we can nanti. see the individual microstructures and the base plate upon which they are formed. Our next image shows a scanning electron micrograph of a single microneedle Nah, dia penetrating menembus through ke the stratum lapisan corneum, stratum which is the corneum. outermost barrier layer of our yang skin. sebagai penghalang utama kulit kita. And once our microneedles are in skin, they will rapidly take up skin interstitial fluid to form these discrete hydrogel bulbs, and that's what we see in our next image. So even though our microneedles become soft when inserted into skin through uptake of fluid, Tenang, microneedle-nya tuh jangan kalian bayangkan kayak nyuntik ya, enggak. Jadi dia kan needle yang sangat kecil sekali, sangat mikro. Jadi ketika ditempelkan ke kulit tuh nggak berasa kayak disuntik, enggak. Ya, jadi nggak kayak berasa disuntik, nggak hanya ditempel. what we can see here is a microneedle that has been removed from skin. And this indicates that we remove the microneedles completely intact and we do not deposit any polymeric material behind in the skin. And this is what our final two images show.
So these are Dia the menunjukkan microneedles bahwa inserted into the jarum skin of needle my itu former tidak PhD akan student Martin Garland. meninggalkan In our gitu. final image then, we see a 3D rendered Ini image dia, of the lihat. entire array of 361 microneedles inserted into Martin's skin. So we can study the depth of insertion of every single microneedle, and this will be important as we follow up and try to develop methods of patient application. Nah itu ya, itu dari microneedle. Jadi obatnya nanti akan dimasukkan ke situ, ke microneedle, kemudian akan ditempel ke kulit gitu ya. Jadi dan tidak akan menimbulkan rasa sakit pada pasien. Dan microneedle ini bisa digunakan untuk obat-obat yang ukurannya makro. Gitu. Misalkan kayak tadinya sediaan tablet, sediaan kapsul gitu ya, itu bisa dibuat menjadi sediaan microneedle. Tuh. Dan pelepasannya itu sangat terkontrol. Tuh, kemudian ini kali ya, microneedle teknologi. Coba. Sentuhan lembut dan nyaman dari Soklin Softener Fun and Comfort, selembut sentuhan ibu. Medical science has shown that the skin is full of immune cells, and scientists now know that Nah nih kayak gitu contohnya. Ini biar saya, tadi kan penjelasan terkait dengan microneedle-nya. Nah ini pengaplikasiannya. this is Nah a itu. very effective area for the Nah application dia of masuk ke situ. vaccines and other life-saving Sik drugs. vaksin, The obat sama jiwa pharmaceutical masuk ke industry situ. is waking Nah, up to the nanti obatnya fantastic akan keluar nih di ujungnya sini. Nanti dia masuk ya dengan melubangi stratum cornea, nanti molekul-molekul obatnya akan keluar. opportunity of microneedles. And we're working on a new process to turn the whole concept of microneedles into a commercially viable proposition. With current silicon technology, we're limited by single length microneedles. With plastic technology, we're aiming to have two lengths of needles, which will allow us to inoculate two layers within the skin. It should make more effective use of the vaccination. The big innovative step here is that we're moving away from semiconductor technology into the world of plastics. And investment to set up a plant is much less with plastics. This next investment will enable us to move forward from proof of concept kayak gitu tuh into bentuknya. lab scale manufacturing. The next big step for us is alliances and commercial partnerships with healthcare companies and big pharmaceutical companies Udah jam to 8. develop new products using Saya lewati our dulu ya, technology. saya We cepet-cepetin dulu. can go beyond using these plastic needles from vaccination through to Itu hanya distribution contoh of gambaran cosmetics. ya. Tadi kan belum ada gambaran bagaimana sih cara dia jadi dia melepaskan obatnya. Nah ini kayak gini caranya. Oke? Nanti kalian bisa lihat video-video yang lebih banyak lagi di YouTube. Kalau masih penasaran gitu kan. Nah, kemudian ada namanya elektroporasi, ada fonoforesis, dan ada gelombang fotomekanik. Tapi yang sedang dikembangkan itu yang microneedle sama yang saat ini sih microneedle yang sedang gencar dikembangkan. Kemudian sistem pembawa lipid untuk penghantar transdermal apa saja. Jadi kan pembawa lipid itu ada liposom, kemudian transfersom, ada etosom, dan ada neosom. Nah, ini biasanya untuk obat-obatan untuk kita membuat nanoteknologi ya, pakainya liposom, transfersom, etosom, neosom. Memang saya pernah gitu, teman saya lagi kuliah D3 dia di S3 gitu, mengambil tadinya dia mau mengembangkan pakainya etosom kalau nggak salah. Ternyata etosom itu harganya mahal banget gitu ya. Jadi dia nggak jadi pakai etosom gitu. Jadi nah kalau liposom ini dia merupakan suatu vesikel fosfolipid berlapis ganda yang dapat mengenkapsulasi obat baik obat hidrofilik maupun lipofilik dengan cara meningkatkan penetrasi. Jadi eh, pembawanya itu kalian pembawa bisa pakai liposom. Nanti obat kalian tambahkan dengan liposom. Yang mana liposom ini itu dia akan membungkus molekul obat ya, baik obatnya itu yang hidrofilik maupun yang lipofilik sehingga nanti dia akan mudah untuk menembus stratum corneum. Yang kedua adalah transfersom ya. Dia adalah liposom ultra deformable yang dia mengandung H activator. Contohnya adalah surfaktan. Nah, dia si transfersom ini dia dapat menembus celah di stratum corneum yang mana tanpa menghilangkan integritas dari struktur kulitnya.
Kemudian ada etosom. Etosom ini merupakan vesicle fosfolipid, namun dia mempunyai konsentrasi etanolnya tinggi, yaitu 20 sampai 45%. Sehingga dia dapat meningkatkan fluiditas lipid ya dan dapat menetrasi lapisan kulit yang lebih dalam. Kemudian pembawa yang keempat ya, pembawa lipid yang keempat adalah jenisnya neosom, yang mana neosom ini merupakan vesicle non-ionic surfaktan yang dia dapat meningkatkan stabilitas, jadi dia stabilitasnya itu lebih baik daripada liposom dan dia lebih murah daripada liposom. Nah, ini keempat pembawa lipid yang bisa kalian gunakan untuk membuat sediaan transdermal. Nah, kemudian bagaimana peran hidrasi dalam penghantaran transdermal? Ini perannya ya, yang mana eh, sudah kita bahas, jadi saya lewati saja. Nah, begitu ya teman-teman semuanya untuk sediaan transdermal ya. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran gitu bahwa pengembangan sediaan molekul itu tidak melulu bentuknya gel, tidak melulu bentuknya salep, krim, lotion, pasta gitu ya, tapi ada sediaan-sediaan yang sistem penghantaran transdermal seperti iontoforensis, seperti microneedle yang mana dapat meningkatkan efektivitas terapeutiknya gitu ya. Laju pengobatannya dapat terkontrol dan dapat mengurangi apa frekuensi pemberian ya, memberikan rasa nyaman pada pasien gitu. Ya, itu untuk yang pertemuan pagi hari ini untuk sediaan transdermal saya rasa cukup nggih untuk sekarang karena sekarang ada rapat sehingga